ceritanya sambil nunggu makeup selesai, setting karding tadi selesai, kita itu nunggu sambil dibikinin pisang goreng hangat oleh asisten rumah tangga Mbak Kahiyang. Jadi kita nunggu, saya, Risto, Doni, kita bertiga nunggu di belakang. Ada satu taman di belakang begitu, terus kita nikmatin pisang goreng. Nah, yang saya rasain, jadi ketika Mbak lagi makeup di depan, ruangan depan sama Kak Denu, sama Kak Doli sebagai stylist lagi steam baju begitu, saya ngelihat semua orang yang di rumah itu, baik asisten rumah tangga dan asisten pribadi juga support buat kesuksesan fotosesi kali ini. Jadi kita disediain ada makanan khas Solo buat makan siang, terus kita ada minuman dingin juga sama jajanan tadi, pisang goreng tadi itu. Jadi ketika nunggu pun kita juga maksudnya nyantai di belakang ngobrol-ngobrol. Begitu selesai makeup, begitu selesai dekor, jamnya pas, waktu itu jam 3. Jadi karena ada 2 look dan foto dengan bayi, saya mikir oke, jam 3 nih photoshoot, harusnya saya mikir 2 jam. Jadi ketika jam 3 mau photoshoot, pas dong, berarti nanti look kedua selesai ketika golden hour, sesuai prediksi nih. Jadi kita photoshoot dulu di lokasi pertama. Nah, photoshoot biasanya kalau kita foto anak kecil itu perlu effort lebih, tapi kali ini saya ngerasa enggak, karena dari persiapan awal aja ketika Mbak Kahiyang lagi makeup, Sedah itu bisa prepare dirinya sendiri dengan mandiri. Jadi ada momen saya ngelihat kayak ketika mamanya lagi makeup, dia bisa dibantu pas pampres, dia bisa makan donat sendiri, terus dia minta ditemenin beli es krim. Bahkan jam tidur pun ketika saya datang, dia itu baru bangun dari tidur. Nah kan memang kalau anak kecil jam tidur udah pas, terus dia bisa makan cukup, moodnya akan terkontrol kan. Jadi itu yang terjadi kemarin. Jadi ketika saya datang, Sedah baru bangun, terus sempat ngobrol bentar, perkenalan. Karena saya fotoin Sedah terakhir itu 1 tahun yang lalu ketika dia ulang tahun, umur 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun ini dia udah jauh lebih pintar. Ketika ngobrol itu Mbak Kahiyang sempat ngomong gini, Sedah, Dek, nanti kalau di foto sama Om Gary gimana gayanya? Terus dia tiba-tiba bisa nekuk kakinya satu, ditekuk. Terus dia ditanya, kalau senyum gimana? Dia bisa senyum, kasih lihat senyum, bibirnya senyum. Nah, di situ momen kenalan itu akhirnya bikin Sedah familiar sama saya gitu. Jadi anak ini saya bilang bisa, Sedah ini untuk anak usia 2 tahun luar biasa sih. Maksudnya di foto enak, kerjasamanya juga enak, terus ngobrol juga udah lancar, pinter banget. Pandembahan Al-Nahyan Nasution juga sama. Kemarin nggak terlalu rewel menurut saya, karena dari foto saya datang jam 12 sampai selesai foto, mungkin nangis cuma sekali aja. Jadi itu yang bikin saya ngerasa, ini enak banget nih, kayaknya bakal lancar nih sesi foto hari ini kayak gitu. Nah, tapi namanya anak kecil nih ya, selalu aja ada hal-hal yang akan ngedistract dia kan. Nah, saya bersyukur semua tim kemarin itu luar biasa hebat, karena ketika Sedah lagi ke distract, contoh kayak di garden, ada satu bunga mawar itu warnanya orange. Kan jarang tuh mawar warna orange kuning gitu kan. Dia tertarik pengen megang, tapi sesi foto lagi golden hour, jadi lagi bagus-bagusnya buat foto. Lalu semua orang-orang di sekitar tuh kayak ngerain, ada satu lagu tuh yang Sedah suka tuh kayak anjing kalau kayak gitu-gitu. Nah itu dinyanyiin bareng-bareng kompak. Nah di situ saya ngeliat orang Indonesia tuh keren. Kenapa? Karena kita nih orang Indonesia nih, Indonesia bisa menempatkan diri dengan baik. Karena waktu itu saya ngeliat sosok figur pas pampres ini bisa menempatkan diri bagaimana dia ramah sama anak. Dia bisa tahu menempatkan posisi gimana sebagai figur profesional, sebagai penjaga keamanan negara, dan gimana ketika dia sama anak kecil. Di saat itu saya sadar orang Indonesia ini asik, orangnya asik gitu. Jadi kalau nggak ada tim-tim yang semua itu, nggak ada
Mas Benu yang makeup, nggak ada Mas Doli yang styling, nggak ada Risto Doni sebagai video, nggak ada asisten-asisten dari Mbak Kahiyang, nggak ada Mas Tampes tadi. Photoshoot ini nggak selancar sekarang kita buat, saya yakin. Misalkan orang-orang itu tidak terlibat di photoshoot, bakal struggling saya. Jadi so far photoshoot ini menyenangkan dan lancar banget. Nah, kita nyambung ke konsep kedua. Di konsep kedua, di look kedua, jadi look kedua ini ada yang menarik buat saya, itu penggunaan mawar putih sebagai aksesoris rambut Mbak Kahiyang. Nah, Mas Doli sempat bilang sama saya, oke, baju kedua ini kebaya, lalu Mbak pengen ada konsep bunga jadi hairpiece-nya begitu. Jadi keren banget. Terus ketika saya lihat looknya bagus banget, terus saya tanya sama Kak Doli, Kak, berarti bunga apa yang perlu saya siapin? Terus Kak Doli bilang kasih mawar putih. Terus saya google nih, apa ya arti penggambaran mawar putih. Terus saya baca, oh ternyata mawar putih itu mampu mewakili penyatuan, keutamaan, kehormatan, dan kemuliaan cinta. Jadi saya merasa cocok ini dengan figur Mbak Kahiyang sebagai putri persijan dan istri Mas Bobi. Saya ngerasa simbol mawar putih tadi di lehernya cocok, ditambah lagi dengan look outfitnya yang kebaya. Jadi masuklah ke konsep awal. Jadi itu kenapa kita bikin setting dekor kedua seperti ini. Terus ada yang nanya, kenapa kok settingnya lebih simple? Ya karena saya ingin menonjolkan keindahan baju kebayanya sama hairpiece-nya di rambutnya. Jadi ketika di garden kita bikin konsepnya lebih banyak bunga, tapi ketika konsep kedua ini kita pakai bunga baby breath itu di atas seperti kayak menaungin, lalu bajunya yang ditonjolin sama mawar putihnya itu. Jadi itu dua look pemotretan kali ini. Nah di look kedua ini Mas Bobi juga ikutan foto. Jadi Mas Bobi, Mbak Kahiyang, Sedah, sama Panembahan semua bajunya disiapkan sama Kak Doli satu ton warna. Nah di situ kita sempat ambil sesi foto kayak Mas Bobi Mas Bobi gendong Panembahan, Mbak Kahiyang mangku Panembahan, dan ada satu yang menarik yaitu momen ketika Sedah nyium adiknya. Jadi di situ Sedah kayak sayang gitu sama adiknya. Saya ngerasa dia cium kepalanya adiknya. Terus saya dapat momen ketika Mas Bobi lagi pegang baunya Sedah sama pegang baunya Mbak, terus Sedah cium kepalanya adiknya. Di situ saya ngerasa kehangatan sebuah keluarga di situ. Jadi buat saya penutupan sesi foto kemarin, saya bisa merasakan kehangatan sebuah keluarga. Ini kalau dilihat nih, sampai merinding saya ceritanya. Jadi kayak feel-nya itu dapat banget kemarin. Terima kasih banyak buat Mas Bobi, Mbak Kahiyang, Adik Sedah, Adik Panembahan, buat Mas Benu yang udah make upin, buat Kak Doli yang udah styling dengan bagus, keren, buat Mbak Jamie buat rambutnya yang cakep, buat Sasa Flower yang udah dekor yang bagus, buat Risto Doni yang udah videoin keren, buat semua tim, thank you banget buat kerjasamanya. Saya happy dengan hasilnya, semoga Mbak Kahiyang, Mas Bobi juga suka, buat teman-teman yang lihat juga suka. Thank you semuanya, dan thank you teman-teman yang udah nonton gara-gara Geri kali ini. Jangan lupa subscribe sama klik tombol notifnya.
Thank you.